Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Baik-baik aja ya. Alhamdulillah bos semuanya. Kakak-kakak apa kabar hari ini? Baik. Oke. Adik-adik sebelum kita mulai belajar kita siapkan dulu Alkitab, ceria dan juga persembahannya. Kalau sudah disiapkan, mari kita bersatu sejenak adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu sejenak. 1, 2, 3. Amin. Adik-adik kita bangkit berdiri. Kita beri nama Yesus, nama Yesus. Nama
Sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun-bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buat kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tanah pahlawan, Demikian anak-anak pada masa muda. berbahagialah orang yang telah membuat teduh, Tabur panahnya dengan semuanya itu, yang tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 333 sebelum ku mendengarkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah datang ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami, agar mata dan telinga kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Baik, jika sudah dibuka Alkitabnya, mari kita membaca Alkitab. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang lebih baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia, dan dia menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan sedih, sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, pada minggu pagi hari ini, pembacaan kita dari Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22 mau menceritakan seorang pemuda yang kaya raya. Ia ingin mau mengikut Yesus, adik-adik. Nah, dia juga ingin masuk surga. Maka dari itu ia datang kepada Tuhan Yesus, lalu ia ingin ikut Tuhan Yesus. Tetapi
Tuhan Yesus berkata, ketika pemuda tersebut sudah mengatakan bahwa semua yang diperintahkan oleh Tuhan telah ia lakukan, tapi Tuhan Yesus bilang hanya ada satu lagi yang belum ia lakukan. Nah, yang tadi kita sudah dengar, yaitu untuk menjual hartanya, lalu dibagi-bagikan harta itu kepada orang miskin. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini mau mengingatkan kita untuk membantu sesama adik-adik dari firman Tuhan dari yang Tuhan Yesus perintahkan kepada pemuda tersebut. Nah, lalu berbicara tentang Markus 10 ayat 17 sampai yang ke-22, Markus 10 mengingatkan kita untuk hidup mengutamakan Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya untuk hidup mengutamakan Tuhan? Lalu apa saja yang harus kita lakukan agar kita hidupnya mau mengutamakan Tuhan? Ada banyak cara adik-adik. Salah satunya adalah berdoa setiap pagi, lalu baca Alkitab setiap hari, agar kita diberkati Tuhan dan kita mengedepankan Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik juga pada zaman sekarang tentunya kita punya yang namanya teknologi, adik-adik. Pasti di sini adik-adik nggak ada yang nggak punya handphone. Apalagi zaman sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi games yang seru tentunya di dalam handphone tersebut. Ya, contohnya Free Fire, contohnya juga PUBG, tentunya juga ada Mobile Legends. Nah, kakak nggak melarang kalian untuk bermain, tetapi kakak mau mengingatkan kepada kalian untuk tidak bergantung kepada handphone kalian. Karena kakak mau kalian itu ingat kepada Tuhan ketika di dalam masa teknologi seperti ini, teknologi yang sudah berkembang, tentunya kita makin tergiur dan tentunya terkadang kita kalau sudah main HP itu bisa lupa waktu. Nah, itu dia adik-adik. Jangankan untuk membaca firman Tuhan, untuk makan saja kadang-kadang lupa kalau sudah bermain handphone. Nah, maka dari itu kakak mau mengingatkan untuk bagi waktu adik-adik ketika kalian bermain handphone, ya taruhlah main Mobile Legends segame 2 game gak apa-apa. Habis itu lanjut membaca firman Tuhan kayak, atau mau berdoa, atau makan, atau melakukan aktivitas yang lain adik-adik. Nah, karena ketika kita melakukan aktivitas yang lain, apalagi yang memuji nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan, mengedepankan Tuhan seperti berdoa dan membaca Alkitab, itu Tuhan senang adik-adik. Nah, jadi teknologi yang sekarang berkembang ini, yang sekarang makin canggih, tentunya Tuhan juga mau memberikan sedikit pesan kepada kita untuk selalu ingat kepadanya adik-adik. Demikian firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bernyanyi dari dalam 95 Yesus bersama. Yesus
56 memberi persembahan. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita, tapi kita mau bernyanyi Ibu Jari. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau bernyanyi pakai gerakan ya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menyudahi ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Dan sebentar kami akan menjalani aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami dan jauhkanlah kami daripada mara bahaya virus corona ya Tuhan. Dan kiranya minggu ini ya Tuhan adalah minggu ceria kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk cuci tangan, Cuci kaki. dan juga makan makanan yang sehat, serta menjaga jarak dan juga pakai masker.